Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfiah Jannah Tunggali, NIM 1921044 dari kelas PGMIB. Baiklah, saya akan mereview salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran konstekstual. Nah, salah satu alasan saya tertarik mereview model pembelajaran ini di antara banyaknya model pembelajaran yang ada adalah karena menurut saya model pembelajaran ini cukup seru karena hampir seluruh atau bahkan seluruh anggota kelas akan diajak untuk berinteraksi langsung dalam proses belajar mengajar. Serta dalam model pembelajaran ini, kita sebagai seorang pengajar atau calon pengajar akan dituntut untuk bisa menciptakan suasana yang kondusif dalam artian suasana yang nyaman serta menyenangkan. Selain itu, didukung dengan prinsip pembelajaran konstekstual, yaitu aktivitas siswa, suasana di dalam kelas nantinya tidak akan terkesan monoton, di mana guru dalam model pembelajaran ini hanya akan berperan sebagai seorang fasilitator atau pembimbing, yaitu membimbing para siswa untuk bisa belajar mandiri dalam menemukan serta memperoleh kompetensi-kompetensi baru yang diharapkan akan bisa berguna bagi kehidupan mereka kelak. Guru tidak akan lagi berperan sebagai pusat informasi. Selanjutnya, konsep yang digunakan model pembelajaran ini selain bisa membantu kita sebagai seorang pengajar atau calon pengajar dalam proses belajar mengajar nanti, juga bisa memudahkan para siswa dalam memahami materi yang akan diterima, karena materi tersebut akan dihubungkan dengan kehidupan nyata mereka. Selain itu, terdapat juga 7 indikator dalam model pembelajaran ini yang bisa menjadi pembeda dengan model pembelajaran yang lain. Model pembelajaran ini menurut saya juga cukup efektif bila diterapkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi sekolah dasar. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian salah satu jurnal yang pernah saya baca, di mana jurnal tersebut memuat hasil penelitian mengenai model pembelajaran konstekstual di kelas 4 sekolah dasar atau kelas tinggi yang dinilai cukup efektif dalam peningkatan keterampilan pemahaman membaca. Dikarenakan dalam proses belajar mengajar, para siswa sangat antusias dan tertarik mengikuti proses pembelajaran. Semua siswa juga terlibat dalam diskusi kelompok dan siswa aktif bertanya dan memberikan komentar. Setiap hal yang ada di dunia ini tentulah memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu sisi negatif maupun positif. Hal tersebut juga berlaku dalam model pembelajaran ini. Sisi positif atau keunggulan dari model pembelajaran ini sudah kita bahas bersama sebelumnya. Nah, sekarang giliran sisi negatif atau kelemahannya. Menurut beberapa sumber yang saya baca, model pembelajaran ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain yaitu jika guru tidak bisa mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif, serta memerlukan waktu yang lama saat proses pembelajaran ini berlangsung. Dan menurut saya pribadi, pembelajaran ini kurang efisien bila diaplikasikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas bawah, karena pada umumnya model pembelajaran di kelas bawah masih menggunakan model pembelajaran tematik. Dari pemaparan materi di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa model pembelajaran ini cukup menyenangkan atau seru untuk kita aplikasikan kelak, terutama untuk kita yang ingin keluar dari zona nyaman, yaitu pembelajaran monoton. Selain itu, siswa juga nantinya bisa langsung mempraktekkan atau mengaplikasikan hikmah dari materi yang telah diperoleh di dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan mudah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.